Michi, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini kita akan ngebahas lagi soal jerawat dan tips dalam mengatasi jerawat. Kalau diperhatiin nih, kayaknya banyak subscriber baru yang punya masalah sama jerawat dan bingung gimana sih cara mulai untuk ngatasin jerawat, untuk sembuh dari jerawat, harus ngapain dulu sih. Nah, aku akan mulai dengan bikin 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula kalau misalnya mau nyembuhin jerawat. Dan ini semua tuh berdasarkan pengalaman aku saat aku dulu jerawatan, sampai akhirnya aku bisa nyembuhin jerawat aku. Dan sekarang tuh walaupun kulit aku masih suka berjerawat, tapi aku bisa nge-maintain kulit aku dengan cukup terkontrol dan nggak bikin stres lagi. Kesalahan apa sih yang sering dilakukan? Kalau misalnya penasaran, tonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Aja ke kesalahan yang pertama. Yang pertama yang paling sering aku ingetin sama kalian itu adalah nggak tahu jenis kulit kalian apa. Kenapa aku masih masukin masalah ini di dalam video ini? Karena masih banyak yang DM aku nanyain, "Kak, aku tuh jerawatan parah loh," terus ngirim foto berjerawat dan memang jerawatnya tuh mungkin memang lagi keluar-keluarnya gitu. Terus aku nanya, emang jenis kulitnya apa? Nah, dia malah nanya gitu sama aku. Nah, aku nggak tahu, Kak, tapi kulit aku tuh begini. Nah, sebenarnya kan ya aku lebih nggak tahu gitu. Yang harusnya tahu tentang kulit kita sendiri adalah diri kita sendiri. Karena kita ngerasain, kita bisa ngeraba, kita bisa ngaca, kita bisa memperhatikan kulit kita kayak gimana. Jadi, step yang pertama saat kalian mau nyembuhin jerawat, bukan ngebahas dulu tentang skincare-nya, bukan ngebahas tentang serum yang mahal, bukan tentang ngebahas 10 step skincare, tapi small step kayak jenis kulit kalian tuh apa sih? Apakah jenis kulit kalian kering? Apakah jenis kulit kalian itu kombinasi? Apakah jenis kulit kalian itu berminyak? Dan cek lagi, kulit kalian itu dehidrasi nggak sih? Perlu dilembabkan lagi nggak sih? Itu adalah poin penting. Kenali kulit kalian supaya nanti pada saat kita nge-treat kulit kita, ngasih skincare, ngasih treatment, dan mau pakai produk-produk apapun, kita udah tahu jenis kulit kita apa, dan kita bisa pakai produk yang tepat. Nah, kesalahan yang kedua yang sering dilakukan oleh pejuang jerawat adalah mereka nggak tahu penyebab jerawatnya apa. Nggak tahu sama sekali dan nggak mau nyari tahu. Itu banyak banget terjadi sama yang sering nge-DM aku. "Kak, aku lagi jerawatan, ini muka aku sekarang kayak gini, jerawatnya parah banget, sakit banget, aku harus pakai skincare apa?" Begitu aku tanya, "Udah tahu belum penyebab jerawatnya?" "Aku nggak tahu, Kak, tiba-tiba aku jerawatan dan tumbuh lagi. Kira-kira kenapa ya?" Nah, ujungnya tuh jadi nanya sama aku yang aku baru tahu gitu jerawatnya bentuknya kayak gitu. Siapa yang akan tahu penyebab jerawatnya? Ya kalian sendiri. Caranya gimana? Nanti aku bikinin video terpisah, tapi yang pasti kalian bisa track dari makanan yang kalian makan. Mungkin ada alergi atau misalnya ada makanan yang nggak cocok sama kalian. Terus udah gitu, cek skincare yang kalian pakai, cek produk rambut, cek juga sarung bantal, cek kebersihan hijab kalian. Dari semuanya itu harus banget kalian cek supaya kalian bisa nge-track nih, penyebab jerawatnya tuh apa sih? Jangan pernah bilang, "Iya nih kulit aku mah sensitif, iya nih kulit aku mah sensitif." Sensitifnya sama apa? Harus tahu. Contoh, banyak orang yang selalu ngomel tentang telur itu bikin jerawatan. Aku kalau makan telur selalu jerawatan. Aku pejuang jerawat, sekarang aku makan telur kayak sarapan aja aku makan 3 telur gitu ya. Dan itu nggak numbuhin jerawat sama sekali. Karena aku ternyata tidak sensitif sama telur, tapi aku sensitif sama susu sapi dan juga gula. Kalau susunya kebanyakan, kalau gulanya kebanyakan, langsung tumbuh jerawat. Nah, makanya aku selalu nanya sama kalian, sensitifnya terhadap apa? Kulitnya tuh sensitifnya kenapa? Nah, penyebab jerawatnya apa? Apakah penyebabnya, "Iya nih karena aku jadi begadang terus. Iya nih karena makan aku tuh sekarang yang berminyak-berminyak. Iya nih sekarang tuh aku ganti facial wash sehingga akhirnya muka aku jadi jerawatan." Pasti ada sebabnya.
Dan menurut aku lebih enak kalau kalian tahu penyebabnya, sehingga nanti kalau kalian jerawatan lagi, kalian bisa menghindari penyebabnya supaya nggak tumbuh jerawat baru lagi. Kesalahan yang ketiga adalah bahwa kalian nggak sabar dalam menggunakan skincare. Mungkin ini berhubungan juga dengan budaya di dunia sekarang, dimana segala-gala tuh harus instan. Menghilangkan jerawat dalam waktu 1 malam, menghilangkan jerawat dalam waktu 1 jam, atau misalnya contoh kayak diet, turun 10 kilo dalam waktu 1 minggu, turun 12 kilo dalam waktu 2 minggu. Nah kayak gitu-gitu, sehingga kita tuh dituntut untuk segala-gala tuh jadi cepat. Padahal butuh waktu untuk sebuah skincare untuk mengenali kulit kita dan juga untuk bekerja di kulit wajah kita. Aku nemuin banyak banget kasus kayak misalnya gini, brand A baru ngeluarin produk jerawat nih. Wah, katanya sih di advertise-nya atau di iklannya bilang kalau si jerawatnya tuh akan hilang dalam waktu 3 hari. Aku beli dan aku berharap setelah 3 hari jerawatnya sembuh, hilang gitu ya. Dan kalau misalnya ternyata nggak sembuh dalam 3 hari, kalian kesel, marah, langsung ganti produk. Memang ada beberapa produk yang bisa menghilangkan jerawat atau bekas jerawat secara cepat, tapi memang itu tuh hasilnya berbeda-beda di setiap kulit. Saran aku kalau misalnya kalian pakai produk skincare untuk jerawat terus kelihatan hasilnya, kalian bisa tungguin dulu tuh selama 1 minggu, 2 minggu, sampai 4 minggu. Selama dia nggak bikin jerawat kalian nambah lagi dan kulit kalian tuh setidaknya ada progres sedikit-sedikit, lanjutin pakai skincare itu. Jangan nggak sabaran, jangan cepet-cepet gonta-ganti skincare. Gonta-ganti cepet buat apa sih? Karena FOMO, karena saking pengen cepetnya atau kenapa gitu. Jangan nggak sabaran, jadi sabar, percaya sama prosesnya dan perhatiin, karena saat kita mencoba skincare kita juga lagi mempelajari kulit kita nih, apakah si kulit kita cocok sama kandungan ini, apakah hasilnya tuh akan bersahabat dengan kandungan ini. Jadi nggak asal-asalan pakai 2 hari, ternyata nggak cocok, ganti. Pakai 1 hari, ternyata jerawatnya ini nggak kempes nih 1 hari, nggak kayak gitu. Aku juga makanya kalau misalnya endorse atau mau nge-review produk, nggak mungkin aku mencoba produknya cuma 2 atau 3 hari. Pasti aku pakai dulu berkali-kali dalam jangka waktu yang lama, baru setelah itu aku bisa tahu gitu reviewnya, atau misalnya aku bermasalah sama kandungan apa. Dan balik lagi, itu tuh ke yang tadi, untuk mengenali kulit kita dan juga mengenali penyebab jerawatnya. Ini kadang suka bikin aku kesel sih. Please berhenti percaya sama mitos-mitos aneh ya. Nyembuhin jerawat pakai odol lah, pakai darah menstruasi lah, atau pakai air lemon lah. Pokoknya banyak banget yang kayak ini tuh lebih ke mitos daripada ada ilmunya. Setidaknya kalian cek dulu testimonialnya, cek dulu ini tuh beneran bisa nyembuhin nggak. Bahkan at first yang paling pertama harus kalian cek itu adalah ini tuh bersih nggak sih? Karena inget ya, penyebab jerawat itu bakteri yang menyatu dengan sebum dan terperangkap di pori-pori kita, sehingga dia menjadi jerawat. Nah kalau misalnya nih kalian mau nyembuhin jerawat tapi pakai produk-produk atau benda-benda justru yang gak bersih, kebayang dong bakal kayak gimana. Nah setidaknya kita harus menggunakan pikiran dan akal sehat kita saat kita mendengar mitos-mitos aneh ini. Apakah dia memang beneran masuk akal, apakah dia memang kandungannya bagus atau enggak. Jangan ujung-ujungnya kalian ngomong gini, aku nggak mau pakai skincare, aku udah pakai semua skincare. Aku tuh kadang suka heran sama yang suka ngomong, aku tuh udah pakai semua skincare. Aku tuh pengen nanya, udah pakai skincare berapa brand, berapa merek, berapa jenis skincare, berapa kandungan sampai kamu bisa bilang bahwa aku tuh udah nyoba semua skincare. Karena aku aja yang kerjaan aku nge-review skincare, aku udah nyoba banyak skincare, aku udah ngetes banyak skincare. Aku tuh nggak bilang aku udah nyoba segala jenis skincare, karena aku dengan sadar tahu bahwa masih banyak skincare yang belum pernah aku coba gitu, yang bahkan aku nggak punya kesempatan untuk nyoba. Jadi kalian jangan pernah ngomong aku tuh udah nyoba segala skincare sehingga kalian mau nyoba hal-hal mitos yang aneh-aneh. Pokoknya mempercayai mitos itu buat aku itu adalah kesalahan buat kalian yang mau menyembuhkan jerawat. Kenapa aku tahu? Karena aku pernah mau nyembuhin jerawat, aku pakai odol. Aku udah sempet kayak totolin odol. Emang sih si jerawatnya tuh kan gatel ya, terus udah gitu
dipakein odol tuh kan ada minti-mintinya, jadi kerasanya tuh kayak aduh si jerawatnya tuh jadi kayak agak panas-panas gitu, dan aku pikir itu sembuh, padahal enggak kayak gitu sistemnya ya. Jadi kembali lagi ke jalan yang benar, baca lagi, cari tahu lagi, cobalah gunakan hal-hal yang make sense dan masuk akal supaya kalian tuh nyembuhin jerawatnya itu bisa lebih permanen dan juga kalian bisa lebih mengenal kulit wajah kalian. Nah, terakhir yang kelima, ini juga kesalahan basic yang suka dilakukan sama acne fighter. Kalian gak double cleansing dengan alasan aku kan gak make upan, aku gak pakai face painting, aku cuman keluar rumah doang. Kalian tahu menjaga kebersihan wajah itu penting banget. Jadi saat misalnya kalian itu lagi mau nyembuhin jerawat, perhatikan kebersihan wajah kalian ya. Nah, double cleansing itu wajib. Double cleansingnya pakai apa? Mau pakai micellar water sama facial wash, oke. Mau pakai cleansing oil, pakai facial wash, oke. Aku sih tim cleansing balm dan tim cleansing oil daripada micellar water, karena kedua produk itu tuh nggak butuh kapas, dan kalau lagi jerawat membandel itu aku nggak suka pada saat bersihin pakai micellar water karena kepencet-pencet sama kapas. Kapas tuh kan agak kasar ya. Nah, aku lebih suka pakai cleansing balm atau cleansing oil dan menggunakan tangan. Ini tuh kayak basic banget, dan aku tuh ngerasa aku nggak perlu bikin video ini pada awalnya, tapi kayak dalam waktu 3 bulan ini banyak banget yang nge-DM. Begitu aku tanya biasanya double cleansingnya pakai apa, aku cuman pakai sabun cuci muka aja sih kak, yang bahkan mencari sabun cuci mukanya pun tidak dicari sesuai dengan kebutuhan jenis kulitnya. Jadi ini tuh kayak bersambungan gitu loh kalau misalnya kalian mau nyembuhin jerawat. Dan yang pasti kalian jangan ngelakuin 5 kesalahan ini, karena dulu aku melakukan 5 kesalahan ini dan menurut aku si 5 kesalahan ini tuh basic tapi sangat ngaruh gitu ya, dan membuat aku yang lagi jerawatan itu makin lama sembuh jerawatnya. Nah, otomatis yang harus kalian lakukan adalah kalian kenalin dulu kulit kalian, kalian juga cari tahu penyebab jerawatnya apa, terus udah gitu kalian tes skincare satu-satu bersabar, terus kalian juga baca-baca ilmunya, cari tahu penyebab jerawat tuh apa sih, kandungan ini tuh terbuat dari apa sih, bagusnya untuk apa sih. Jangan mau telan mentah-mentah apapun yang ada di internet ataupun apapun yang jadi mitos hanya dengan embel-embel supaya cepat ya. Dan yang terakhir, jangan lupa jaga kebersihan kulit wajah kalian. Nah, gimana? Ayo ngaku, siapa di antara kalian yang masih melakukan kesalahan dari 5 kesalahan yang tadi aku sebutin? Kalau misalnya kalian masih ngelakuin 1, 2, atau misalnya wah dulu tuh aku ngelakuin kesalahan itu tuh, kalian tulis dong di kolom komentar. Dan sebenarnya nih kesalahan yang aku bahas di sini tuh adalah kesalahan yang aku lakukan. Jadi aku melakukan 5-5-nya. Nah, kalau misalnya masih belum jelas, masih ada yang pengen ditanyain, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa langsung DM aku di Instagram. Oke? Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!